Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Analisa Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Asisten Rumah Tangga di Indonesia ditinjau dalam perspektif filsafat hukumnya. PowerPoint ini disusun oleh saya sendiri, Bagus Alfatara Biaro, dengan NPM 201.000.147. Selanjutnya di sini ada latar belakang, yaitu akibat tindak pidana KDRT, penggolongan tindak pidana KDRT. Dari akibat tindak pidana KDRT, aksi tersebut adalah perbuatan yang melanggar undang-undang. Hal ini adalah hukum pidana. Jadi setiap tindak pidana KDRT itu adalah suatu hal pidana yang tertera dalam undang-undang. Penggolongan tindak pidana KDRT itu merupakan bentuk tindak pidana penganiayaan atas selain jiwa atau dapat juga dikatakan sebagai perlukaan. Selanjutnya di sini ada identifikasi masalah, pertimbangan hukum, hakim terhadap sanksi KDRT terhadap pekerja rumah tangga. Bagaimana tinjauan filsafat hukum terhadap tindak pidana KDRT? Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga UU PKDRT tersebut seringkali tersebut dengan kekerasan domestik. Terus bagaimana sih tinjauan terhadap tinjauan filsafat hukum terhadap tindak pidana KDRT? Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap asisten rumah tangga dari perspektif filsafat hukum melibatkan pertimbangan etika, moralitas, dan prinsip-prinsip hukum yang mendasari perlindungan hak asasi manusia. Beberapa filsafat hukum yang dapat diterapkan. Lalu selanjutnya ada pengertian KDRT, terus ada juga KDRT menurut para ahli. Pengertian KDRT sendiri itu adalah seorang pekerja rumah tangga merupakan salah satu pekerja jasa yang sering dibutuhkan oleh orang-orang yang tidak dapat memegang pekerjaan rumah. Terkadang menjadi orang kepercayaan rumah dalam mengurus semua kebutuhan rumah tangga, mulai dari memasak, mencuci, merawat kebun, pengalaman mengendarai sepeda untuk menjemput anak, mengurus dan orang tua, hingga menemani anak, majikan saat belajar. Dari sudut pandang orang awam, pekerjaan rumah tangga sangat rentan mengalami kekerasan fisik dan psikis karena harus diperintah tinggi. Selanjutnya, menurut KDRT menurut para ahli, sebagai perbuatan seorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Selanjutnya di sini ada analisa tindak pidana KDRT ditinjau dari filsafat hukum. Yaitu yang pertama ada utilitarianisme. Pengertiannya itu dari sudut pandang utilitarisme, tindakan yang memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan dianggap baik. KDRT terhadap asisten rumah tangga merugikan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Terus ada juga keadilan restoratif. Eh, Pengertiannya itu yaitu menekankan perbaikan hubungan yang rusak melalui partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat. Pendekatan ini mungkin menyoroti pentingnya mengakui kesalahan, memperbaiki keadilan bagi korban, dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertobat. Selanjutnya ada hak asasi manusia, yaitu perspektif ini menempatkan hak asasi manusia sebagai dasar utama. Dalam filsafat hukum, KDRT terhadap asisten rumah tangga dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Selanjutnya ada deontologi, yang dikenal dari karya Immanuel Kant, menekankan pada kewajiban dan aturan moral yang bersifat mutlak. Terus selanjutnya ada feminisme dan hukum.
Perspektif feminisme menyoroti ketidaksetaraan gender dan menilai tindak pidana KDRT sebagai bentuk dominasi pria terhadap perempuan. Filsafat hukum feminis menekankan perlunya perubahan struktural untuk mengakhiri tindak kekerasan berbasis gender. Dan mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari PowerPoint yang saya buat. Sekian dan terima kasih.